Perkenalkan, nama saya Cynthia dengan NIM 23008500018 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum dari Prodi Pendidikan Antropologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu manusia Bugis. Masyarakat Bugis mengalami transformasi signifikan dari era tradisional ke yang modern, yang berlangsung dalam panjang dan kompleks. Pembahasan pada bab-bab sebelumnya menunjukkan bahwa upaya memasukkan budaya masyarakat Bugis ke dalam suatu tataran tradisional merupakan hal yang problematik. Istilah tradisional yang dimaksud sebenarnya adalah belum tersentuh pengaruh-pengaruh luar. Setiap budaya memiliki unsur-unsur kebudayaan yang diwariskan dari masa lampau dan dipertahankan serta memiliki unsur-unsur baru, hasil ciptaan sendiri, dan unsur-unsur baru yang dipinjam dari luar. Interaksi awal Bugis dengan Barat tidak jauh berbeda dengan interaksi mereka dengan orang Melayu, Jawa, atau Cina. Namun, penaklukan Belanda terhadap Makassar hanyalah satu babak dari pergulatan panjang sejumlah kekuatan untuk menguasai dan mengendalikan aktivitas perdagangan di Sulawesi Selatan. Momen penting dalam menandai masa transisi Makassar Bugis menuju modernisasi adalah berdirinya Singapura pada tahun 1819, di mana mereka terlihat khusus dalam proses pembentukannya pintu keluar masuk barang di Asia Tenggara tersebut, tetapi merupakan poros aktivitas perdagangan mereka hingga dekade 1500-an. Dalam masyarakat Bugis, hubungan kekerabatan merupakan aspek utama kehidupan sosial, spiritual, mental, dan material. Pengetahuan mendalam tentang prinsip-prinsip kekerabatan sangat diperlukan untuk memahami kehidupan masyarakat yang dianggap paling penting oleh orang Bugis. Sistem kekerabatan masyarakat Bugis mengacu pada sistem kekerabatan bilateral, di mana keturunan dari pihak ayah maupun ibu sama-sama penting. Terminologi kekerabatan masyarakat Bugis cukup sederhana dan tergolong dalam sistem kekerabatan angkatan, di mana keseluruhan kerabat yang berasal dari generasi yang diperlakukan sebagai saudara. Bagi masyarakat Bugis, perkawinan berarti sialah, yang berarti saling mengambil satu sama yang lain. Perkawinan adalah ikatan timbal balik yang berdasar pada status sosial yang berbeda setelah menjadi suami dan istri. Perkawinan bukan sekedar penyatuan dua individu, tetapi suatu upacara penyatuan dan persekutuan dua keluarga yang biasanya telah memiliki hubungan sebelumnya. Dengan
mempereratnya membicarakan generasi orang Bugis tidak akan lengkap tanpa membahas keberadaan dan peran penting jenis kelamin ketiga, yakni calabai, dan jenis kelamin keempat, yakni calalai. Calabai yang secara etimologis berarti perempuan palsu atau hampir perempuan, adalah laki-laki yang bertingkah laku seperti perempuan, sedangkan calalai yang berarti pria palsu, hampir pria, yang adalah perempuan yang bertingkah laku seperti laki-laki. Bisu yang berbeda dengan calabai dan calalai memiliki peran khusus dalam kehidupan spiritual dan ritual masyarakat Bugis. Mereka tidak termasuk dalam kategori homoseksual pada pasangan tersebut, melainkan dipandang sebagai makhluk yang memiliki kemampuan spiritual khusus untuk menjalankan ritual-ritual adat dan menjadi perantara antara dunia manusia dengan dunia roh. Aktivitas bisu menjadi sumber penghasilan utama sebagai pelaku endoboting atau biasa disebut ritual tradisional. Tidak ada jabatan dalam kerajaan Bugis manapun yang dianggap sebagai warisan mutlak, meski tak sedikit putra atau putri raja yang diwariskan tahta yang orang tuanya. Banyak jabatan yang terbuka bagi kaum perempuan di kerajaan Luwu, Sopeng, dan Bone. Jabatan raja sekaligus perbuktian bagi perempuan. Jika ada jabatan yang lowongan, pejabat baru dipilih oleh sebuah dewan pemilihan khusus berdasarkan berbagai kriteria seperti garis keturunan, hubungan dengan pejabat sebelumnya, kualitas pribadi, dan pengaruh yang nilai dari jumlah kualitas pengikut. Sejalan dengan sistem stratifikasi sosial orang Bugis yang menetapkan status seseorang berdasarkan keturunan serta sistem pemerintahan yang membagi masyarakat ke dalam unit-unit wilayah dengan raja atau penguasa masing-masing. Terdapat sistem-sistem yang menyebabkan tingginya tingkat stabilitas sosial. Sistem ini mengalokasikan kepada setiap individu tempat yang permanen dalam suatu bagian masyarakat tertentu dengan memungkinkan terjadinya mobilitas sosial. Persaingan antar sastra sosial, kerjasama antar strata sosial yang integrasi dalam berbagai kompleks yang biasanya tak memperhitungkan batas wilayah. Sistem tersebut adalah sistem patron-klien. Dalam sistem patron-klien, masyarakat lain seperti orang Roma, Amerika Latin modern, dan berbagai komunitas di Nusantara. Hubungan antara pemimpin dengan pengikutnya diikuti oleh hak dan kewajiban masing-masing. Pemimpin bertanggung jawab atas kesejahteraan pengikut dengan menyediakan lahan ternak atau alat yang dibutuhkan,
serta memberikan bantuan saat mereka mengadakan pesta atau ketika mereka tertimpa musibah. Sistem patron klien dalam masyarakat Bugis didasarkan oleh faktor-faktor utama. Faktor yang pertama adalah sistem kekerabatan bilateral, di mana sistem patronasi dalam batas tertentu merupakan kelompok kekerabatan yang terorganisir seperti klan atau marga dalam masyarakat dengan sistem unilineal. Kelompok klien biasanya diperkuat melalui perkawinan antara anggota, sehingga dalam waktu singkat sistem tersebut sulit dibedakan lagi dengan kelompok kekerabatan bilateral. Faktor lainnya yang mendukung lahirnya ikatan patron klien adalah adanya suatu sistem stratifikasi sosial yang mengizinkan kaum bangsawan terlibat dalam perdagangan dan redistribusi kekayaan. Hubungan antara pemimpin dan pengikut, patron dan klien terjalin secara sukarela dan hanya berdasarkan kontrak tak tertulis. Hubungan ini biasa berakhir kapan saja, dan sepanjang klien tidak memiliki hutang kepada patronnya, maka dia setiap saat akan pindah ke patron lain. Sang tuan harus berbaik hati dan melindungi para pengikutnya. Jika mereka menyerang pengikut, sama artinya dengan menyerang majikannya, dan sang patron berkewajiban membalas dendam. Berhubung jabatan politis dalam sistem pemerintahan Bugis berdasarkan pewarisan mutlak, persyaratan suksesi kekuasaan adalah status kebangsaan dalam keanggotaan dalam silsilah yang longgar. Kadang-kadang garis keturunan yang sudah amat jauh, maka nilai lebih mereka yang bersaing untuk menduduki suatu jabatan yang ditentukan pula oleh besarnya jumlah dan pengaruh pengikutnya. Ada dua jenis pengikut dari kalangan biasa yang bisa melayani langsung tuannya, dan pengikut dari kalangan bangsawan, lebih tepat disebut pendukung, yang juga memiliki pengikut sendiri. Melalui struktur piramida kekuasaan terbangun, beberapa kelompok pengikut bersatu memiliki kepemimpinan masing-masing di bawah satu patron lebih tinggi. Ada bukti jelas bahwa besarnya pengaruh pemimpin terkenal Arung Palaka di abad ke-17 berakar dalam sistem semacam ini. Contoh lain adalah peran penting yang dimainkan pemimpin Bugis yang merantau dengan pengikut mereka ke tanah Melayu dan tempat-tempat lain pada abad ke-18 dalam proses perubahan yang terjadi pada berbagai kesultanan Melayu. Sekian penjelasan dari saya tentang apa sih itu manusia Bugis. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, jika ada salah kata mohon juga dimaafkan. Sekian, makasih, bye.